Baiklah Sobat Kredibel, kini kita lanjutkan pembahasan kita yang terakhir dalam pembahasan tender cepat, yaitu reverse auction. Sobat Kredibel tentu masih ingat bahwa dalam tahapan pelaksanaan tender cepat, pada tahapan penyampaian penawaran harga yang barusan kita pelajari, peserta dapat menyampaikan penawaran harga secara berulang untuk mengganti penawaran harga sebelumnya sampai dengan batas akhir waktu penyampaian penawaran harga atau e-reverse auction. Lalu apa sih e-reverse auction itu? Reverse auction adalah metode penawaran harga secara berulang. Lalu, apa maksud dari e-reverse auction ini? Yang pertama, e-reverse auction ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut tender yang hanya terdapat 2 penawaran yang lulus evaluasi teknis untuk berkompetisi kembali. Caranya yaitu dengan menyampaikan penawaran harga lebih dari 1 kali dan bersifat lebih rendah dari penawaran sebelumnya. Dan yang kedua, e-reverse auction dilaksanakan sebagai metode penyampaian penawaran harga berulang dalam tender cepat yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan. Terkait fungsinya, selanjutnya reverse auction dapat digunakan antara lain pada 1. Barang jasa rutin, volume besar dan resikonya rendah. 2. Barang jasa yang memiliki spesifikasi sederhana dan tidak ada perbedaan spesifikasi antar pelaku usaha. 3. Tidak ada tambahan layanan atau pekerjaan lain yang spesifik, misalnya tidak ada penambahan pekerjaan instalasi dan atau 4. Pada pasar persaingan kompetitif dengan jumlah sekurang-kurangnya 2 peserta yang mampu dan bersedia berpartisipasi pada e-reverse auction. Contoh produk atau komoditas yang bisa diadakan melalui e-reverse auction yaitu 1. Bahan bangunan seperti baja, besi, beton, dan pipa tembaga. Yang kedua, peralatan teknologi informasi standar seperti komputer desktop, perangkat lunak standar, modem, dan toner cartridge. 3. Alat tulis kantor. 4. Bahan kimia dan beberapa produk farmasi umum. Atau yang kelima, pakaian dan seragam dengan ukuran, warna, dan volume yang standar. Sobat Kredibel, selama dalam proses e-reverse auction ini, identitas penawar akan dirahasiakan. Kemudian, peserta yang mengikuti e-reverse auction adalah peserta yang memenuhi persyaratan teknis dan tidak dapat mengubah substansi penawaran teknis yang telah disampaikan atau dievaluasi. Aplikasi e-reverse auction menampilkan informasi urutan posisi penawaran atau positional bidding. Jangka waktu pelaksanaan e-reverse auction ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan persaingan pasar. Aplikasi e-reverse auction menampilkan informasi urutan posisi penawaran atau positional bidding. Jangka waktu pelaksanaan e-reverse auction ditentukan berdasarkan kompleksitas pekerjaan dan persaingan pasar. Secara lengkap, materi yang dibahas pada modul 2 tentang partisipasi dalam pemilihan penyedia meliputi paket pengadaan untuk pelaku usaha kecil dan non-kecil, persyaratan pemilihan penyedia untuk pelaku non-kecil, konsep umum seleksi dan tender, tender cepat, dokumen pemilihan untuk tender atau seleksi, penyusunan dokumen penawaran untuk tender atau seleksi, katalog elektronik dan toko daring dalam PBJP, dan yang terakhir, konsep pengadaan internasional. Untuk menguatkan pemahaman Sobat Kredibel, mari kita jawab beberapa pertanyaan pada kuis berikut ini.